Dan ini semua terjadi bukan karena khilafah, tapi khilafah lah yang disalahkan. Itulah piciknya para penganut demokrasi. Wajib ganti sistem, wajib ganti rejim. Kalau kita ingin mulia tapi bukan dengan Islam, itu salah. Yang ada Allah akan menghinakan kita. Begitulah ceritanya. Jadi untuk membuktikan bela Indonesia itu artinya apa? Berjuanglah siang malam supaya hukum jahiliyah yang sekarang dikekepin ini dibuang, diganti pakai Islam. Itu namanya cinta dan bela sejati untuk Indonesia, tempat di mana saya dilahirkan. Tanpa harus saya ngomong cinta negara. Jahiliyah. Padahal sebenarnya otaknya orang ini yang jahiliyah ini juga yang kita sayangkan. Kenapa? Karena aparat kita berat-sebelah. Pentolan-pentolan Khilafatul Muslimin ditangkap, sementara ex-HTI masih berkeliaran menyanyikan khilafah di mana-mana, bahkan beredar luas di media sosial. Padahal kalau kita sudah bersepakat bahwa paham-paham seperti ini mengancam kebinekaan kita, mengancam disintegrasi bangsa, seharusnya ini juga harus ditangkap. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit Sembilang yang saya hormati dan saya cintai dimanapun juga berada. Cuplikan video tadi itu kembali beredar di dunia maya. Kalau tidak salah, orang ini adalah salah satu pentolang atau ex HTI yang beberapa minggu lalu ikut menyuarakan kembali bagaimana pentingnya khilafah berdiri di Indonesia sebagai salah satu sistem yang menurut klaimnya mampu menyelesaikan permasalahan bangsa kita. Di dalam video itu saya kira sahabat-sahabat sudah melihat sendiri dan mendengarnya, menganggap bahwa sistem yang dianut di Indonesia ini adalah sistem jahiliyah. Nah, bisa dibayangkan kalau pendapat-pendapat seperti ini beredar luas dan dikonsumsi oleh generasi muda kita yang tidak memahami bagaimana sejarah akar berdirinya bangsa ini, dengan modal dasar pengetahuan sejarah yang juga kurang terkait soal bagaimana sejarah pemerintahan Islam dari masa ke masa yang kemudian sampai hari ini, maka ini sangat membahayakan posisi negara kita. Padahal mestinya dipahami bahwa para sepuh kita, pandem-pader pendiri bangsa ini, meletakkan negara kita dengan dasar negara Pancasila di masanya. Itu mereka sudah pikirkan masak-masak, mereka sudah pertimbangkan dengan baik, dengan negara yang memiliki wilayah yang luas, beribu-ribu pulau, ada banyak ragam bahasa, budaya dan etnis serta agama. Maka dipinalkanlah Pancasila itu menjadi satu-satunya dasar negara yang bisa mengayomi kita semua hidup rukun di dalamnya berbineka tunggal ika. Lalu tiba-tiba khilafah biadab ini memberikan stigma yang sungguh di luar dugaan, mengatakan bahwa sistem yang dianut oleh negara kita adalah sistem jahiliyah.
Padahal sebenarnya otaknya orang ini yang jahiliyah ini. Jadi otak makhluk ini sebenarnya ini yang keluar-keluar soal khilafah ini yang jahiliyah. Ia mau menyeret-nyeret kita ke belakang yang sesungguhnya itu sudah lama ditinggalkan oleh Timur Tengah. Dengan berani dia menyimpulkan bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam, tuntunan agama kita. Ini berbahayanya ini orang-orang seperti ini. Lalu menjual-jual agama untuk kepentingan politiknya. Saya tegaskan kembali, mereka sebenarnya ini adalah orang-orang yang hanya menggunakan isu agama untuk kepentingan politiknya. Mereka adalah orang yang kehilangan panggung politik di negeri ini, termasuk bohir-bohirnya yang ada di Timur Tengah yang kalah dalam kancah perpolitikan, yang kemudian mencoba kembali bangkit dengan membawa isu agama. Indonesia sebagai mayoritas agama Islam tentu menjadi lahan yang subur. Karena itu masyarakat harus kita edukasi secara terus-menerus. Ini juga yang kita sayangkan. Kenapa? Karena aparat kita berat sebelah. Pentolan-pentolan Khilafatul Muslimin ditangkap, sementara ex-HTI masih berkeliaran menyanyikan khilafah di mana-mana. Bahkan beredar luas di media sosial. Padahal kalau kita sudah bersepakat bahwa paham-paham seperti ini mengancam kebinekaan kita, mengancam disintegrasi bangsa, seharusnya ini juga harus ditangkap. Sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh elemen masyarakat untuk berhati-hati mengkonsumsi informasi-informasi yang beredar di media sosial yang selalu mengatasnamakan agama. Karena semua itu omong kosong. Target mereka adalah kekuasaan. Yang kedua, kami berharap DPR RI mengeluarkan produk perundang-undangan yang mengatur secara konkret soal beredarnya paham-paham yang akan mengancam dasar negara dan kebangsaan kita. Jangan hanya sibuk mengurusi urusan politik yang nuansanya semua hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.